Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Shalom, Namo Buddhaya, dan salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok D1 akan mempresentasikan PJBL penyakit parasiter dengan judul Investasi Caplak pada Anjing. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Saya Florentia Lantera Kasirusari dengan NIM 23095111058. Perkenalkan, saya Imade Perbawa Ariputra dengan NIM 23095111000. Halo semuanya, saya Kenzo Oliver Barus dengan NIM 23095111015. Kenalkan, nama saya Syaputra Tinambunan dengan NIM akhir 021. Saya dari kelompok PJBL Parasit D1. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Natasha Kristi Brumilala dengan NIM 23095111023. Perkenalkan, nama saya Melia Farah Zahra dengan NIM 23095111024. Perkenalkan, nama saya Niketur Asti Pratiwi dengan NIM 23095111034. Perkenalkan, nama saya Niputra TP Narjesta dengan NIM 23095111036. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nika Dara Yudwi Payanti dengan NIM 23095111038 dari kelas D. Perkenalkan, nama saya Nilo Gede Galuskara Laksmi dengan NIM 23095111047. Halo semuanya, perkenalkan saya Gabriela Nikita Antolis dengan NIM 23095111056. Perkenalkan, nama saya Michelle Bernardine Sinaga dengan NIM akhir 062. Sampel kasus ini ditemukan pada anjing yang bernama Otong yang berlokasi di Desa Sibetan, Karangasem, Bali. Gejala fisik yang terjadi yaitu anjing Otong menunjukkan gejala alopecia atau kerontokan rambut yang signifikan pada beberapa bagian tubuhnya. Pada area kulit yang mengalami alopecia tersebut, terlihat adanya tanda iritasi lokal seperti kemerahan yang diindikasikan sebagai akibat dari gigitan caplak. Akibat peradangan dan garukan yang bersifat kronis, kulit di bagian yang mengalami alopecia telah menunjukkan likenifikasi atau penebalan kulit yang menjadi kasar atau bersisik. Kondisi tempat tinggal anjing otong adalah sebagai berikut. Yang pertama, pemukaan lantai semen terbuka dan retak, sehingga menyediakan tempat ideal bagi kutu untuk bersembunyi dan berkembang biak. Yang kedua, anjing tidur langsung di lantai sehingga meningkatkan kontak langsung dengan larva atau nimfa kutu. Yang ketiga, terdapat kehadiran beberapa anjing dalam satu area yang meningkatkan resiko penularan kutu antar anjing. Yang keempat, lingkungan cenderung lembab dan berteduh sehingga kondisi ini mempercepat siklus hidup kutu. Dan yang terakhir, tidak tampak pengelolaan kebersihan khusus untuk hewan sehingga memungkinkan investasi berulang dan berkembang terus-menerus. Parasit yang ditemukan pada anjing otong berupa Rivicephalus, jantan dan betina. Adapun alat dan bahan yang digunakan adalah object glass, cover glass, KLH, mikroskop, dan jarum. Adapun metode yang kita gunakan dalam penelitian ini adalah metode langsung. Metode ini dimulai dengan merendam arthropoda terlebih dahulu dengan KOH 10%. Kemudian lakukan fixasi atau mengatur posisi arthropoda pada gelas objek, yaitu menggunakan jarum. Arthropoda gelas sudah berada dalam posisi yang diinginkan dapat diberi gelas penutup dan langsung diamati pada mikroskop. Baik, selanjutnya yaitu morfologi dari Rivicephalus. Bagian tubuh caplak dibagi menjadi dua, ada gnatosoma bagian kepala dan idiosoma bagian tubuh utama. Lalu kita bisa melihat pada gambar di mana tubuh caplak tampak pipih dan oval, serta kepala atau gnatosoma tidak terlalu menonjol, menempel ke tubuh utama atau idiosoma, serta memiliki 4 pasang kaki atau dengan total 8. Adapun struktur gnatosoma itu meliputi capitulum, basis capituli, hipostom, chelicera, dan pedipalp. Sedangkan struktur idiosoma ada kaki, meliputi coxa, trochanter, femur, tibia, tarsus, dan pedicle. Lalu ada kuku, pulvus, atau organ Heller pada bagian kaki pertama. Sedangkan pada bagian dorsal itu terdapat skutum dan feston. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai siklus hidup caplak.
Siklus hidup caplak dimulai dari betina yang telah kawin dan menghisap darah dari anjing yang akan jatuh ke tanah dan bertelur di tempat-tempat yang memiliki kelembapan dan suhu yang cocok. Misalnya di sekitar retakan atau curug-curug pada dinding bangunan. Satu betina dapat menelurkan ribuan telur yang dilapisi oleh lapisan yang menjaganya kering. Betina akan terus bertelur hingga 15 hari kemudian mati. 2 hingga 5 minggu kemudian, telur-telur tersebut akan menetas menjadi larva. Larva tersebut dapat menjalar ke tubuh tupai dan menghisap darahnya selama 3-7 hari yang kemudian jatuh ke tanah untuk berkembang menjadi nimfa selama 2 minggu. Nimfa tersebut akan menempel kembali ke tubuh kelinci yang kebetulan berjalan di rerumputan untuk menghisap darahnya selama 5-10 hari dan akan jatuh lagi ke tanah untuk berkembang menjadi caplak dewasa selama 2 minggu. Setelah dewasa, caplak tersebut akan mencari anjing lain untuk dijadikan hospesnya yang kemudian kembali menghisap darah dan juga melakukan perkawinan. Selanjutnya yaitu patogenesis dari investasi caplak pada anjing, di mana investasi caplak pada anjing terjadi ketika caplak yang umumnya spesies dari Rhipicephalus menempel dan menghisap darah dari tubuh anjing. Caplak ini menempel pada kulit anjing yang biasanya di daerah yang berbulu lebat atau sulit dijangkau, seperti di antara jari, telinga, leher, atau lipatan kulit. Gigitan caplak ini menyebabkan iritasi lokal, peradangan, dan reaksi alergi di area gigitan. Hal ini ditandai dengan kemerahan, gatal, dan kadang luka terbuka akibat garukan. Anjing yang mengalami anemia akibat investasi caplak berat ini akan tampak lemah, lesu, dan kehilangan nafsu makan. Selanjutnya, di gejala klinis diambil 3 poin, yaitu gejala umum, gangguan perilaku, dan tanda fisik. Untuk di gejala umum sendiri, seperti demam, dan juga kelemahan dan lesu. Suhu tubuh anjing akan meningkat, dan anjing tampak lemas dan tidak memiliki energi seperti biasanya. Untuk di gangguan perilaku, cemas dan gelisah, anjing mungkin menunjukkan tanda-tanda kecemasan seperti menggigit atau menjilati area yang terinfeksi. Dan juga penurunan nafsu makan, anjing yang merasa sakit akan cenderung tidak mau makan. Untuk di tanda fisik sendiri, lesi kulit, luka atau iritasi mungkin muncul pada kulit akibat reaksi alergi terhadap parasit, dan juga mengalami kemerahan dan pembengkakan. Area yang terinfeksi sering terlihat merah dan juga bengkak. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengobatan caplak sejenis Rhipicephalus sanguineus. Nah, pada umumnya tersedia berbagai jenis obat. Obat semprot, obat seperti sampo, obat telan ataukah tablet. Nah, adapun beberapa bahan obat atau kandungan yang digunakan dari obat tersebut. Contohnya itu selamektin, digunakan untuk mengendalikan berbagai ektoparasit termasuk kutu pada hewan peliharaan, termasuk kutu jenis Rhipicephalus. Nah, adapun contoh obat yang bisa kalian temui di berbagai klinik hewan itu yaitu obat Bravecto yang mengandung fluoralaner dan tersedia dalam bentuk tablet, kunyah atau semprot. Yang kedua, obat Advantic yang mengandung imidacloprid dan permethrin, efektif sebagai pencegahan dan pengobatan caplak pada anjing. Yang ketiga itu adalah NexGard, mengandung avoxolaner, tersedia dalam bentuk tablet kunyah dan efektif membunuh caplak dan kutu. Baik, selanjutnya pencegahan, yang dimana pencegahan caplak pada anjing dapat dilakukan melalui berbagai cara. Pertama, hindari kontak dengan hewan terinfeksi. Yang kedua, penggunaan produk pencegah caplak juga menjadi metode yang efektif. Produk ini tersedia dalam berbagai bentuk seperti obat tetes, tablet oral, semprotan, sampo, maupun kalung anti caplak. Yang ketiga, memandikan anjing secara berkala juga berperan penting dalam mencegah caplak. Yang keempat, menjaga kebersihan lingkungan juga harus diperhatikan karena caplak tidak hanya hidup di tubuh hewan, tetapi juga dapat berkembang biak di tempat-tempat yang lembab dan tidak bersih. Dan yang terakhir, pemeriksaan rutin pada tubuh anjing perlu dilakukan, terutama setelah anjing bermain di luar rumah,
Pemeriksaan ini membantu mendeteksi adanya caplak sejak dini sehingga bisa segera diambil tindakan sebelum caplak menyebar atau menyebabkan penyakit. Jadi kesimpulan yang dapat ditarik yaitu pemeriksaan arthropoda makroskopis pada anjing bernama Otong menunjukkan adanya infestasi caplak jenis brown dog tick atau Rhipicephalus sanguinus yang ditemukan dalam keadaan hidup dan di permukaan kulit. Pemeriksaan dilakukan dengan metode langsung menggunakan KOH 10% dan pengamatan di bawah mikroskop untuk mengidentifikasi morfologi caplak. Gejala klinis yang ditimbulkan mencakup demam, lesi kulit, pembekakan, hingga perubahan perilaku. Pengobatan dilakukan menggunakan obat antiparasit yang tersedia dalam bentuk oral, topikal, semprotan, ataupun sampo. Beberapa produk yang umum digunakan di klinik antara lain Bravecto yang mengandung fluoralaner, NexGard yang mengandung avoxolaner, dan Advantix yang mengandung imidacloprid. Pencegahan investasi meliputi kebersihan lingkungan, pemeriksaan rutin, dan pemandian teratur. Keseluruhan upaya ini menekankan pentingnya deteksi dini dan manajemen investasi parasit demi menjaga kesehatan hewan peliharaan. Sekian video PJBL dari kami, terima kasih.